warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para mahasiswa mahasiswi prodi PKPI kan. PKPI kelas B ya kan, semester 4 ya kan, Fakultas Tarbiyah YN Kudus yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pemahaman metode pendidikan dalam Al-Quran. Sejarah pendidikan telah mencatat bahwa dalam pelaksanaan pendidikan pasti memiliki cara-cara tertentu. Cara yang dilakukan biasanya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Cara yang dimaksud dengan metode pendidikan, sebenarnya metode pendidikan ini sudah cukup banyak, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, eksperimen, presentasi, dan lain-lain, problem solving, karya wisata, dan seterusnya. Jadi dalam metode pendidikan, buku metode pendidikan, saya kira banyak karangan, misalnya karangan Miftahul Huda, karangan Abdul Majid ya kan, dan lain-lain. Ada Suaimin misalnya, banyak yang mengupas tentang metode pendidikan. Dan bagaimana metode pendidikan dalam Al-Quran, metode yang disebut sebagai thariqah, sebagai jalan ya kan. Likulli syai'in thariqun, likulli syai'in thariqun wa tariqul jannah wa tariqul jannati al-ilm. Setiap likulli syai'in thariqun, setiap sesuatu itu ada metodenya. Likulli syai'in thariqun, setiap sesuatu itu ada metodenya. Wa tariqul jannah al-ilm, sedangkan cara untuk menuju surga itu adalah ilmu, harus punya ilmu ya. Di sini metode pendidikan, bagaimana metode pendidikan itu untuk mencapai suatu tujuan jelas ya kan? Kemudian disesuaikan dengan kondisi peserta didik, kondisinya seperti apa ya kan, yang kita mau ajar ya kan, kondisinya, situasi dan kondisi peserta didik. Kemudian materi yang kita ajar itu apa ya, itu harus menyesuaikan, metode itu harus menyesuaikan semuanya dengan kondisi peserta didik, dengan tujuan ya kan, kompetensi, standar minimal, kemudian disesuaikan dengan materi yang mau diajarkan. Metode-metode tersebut sudah lama dikenal dalam dunia pendidikan dan tidak asing lagi dengan oleh tenaga pendidik, seolah-olah ini adalah karya murni dalam dunia pendidikan umum. Padahal bila tertelusuri lebih mendalam, kajian tafsir terbawi melalui Al-Quran dan hadis ternyata bisa ditemukan melalui banyak cara. Jadi seperti metode tanya jawab, diskusi yang dicontohkan ketika memberikan pendidikan kepada umatnya Nabi, kepada para pembangkangnya, bahkan antara Nabi dengan Nabi, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, banyak dicontohkan Rasulullah dalam mendidik anaknya. Jadi dalam Al-Quran dan hadis sudah banyak cara atau metode menyampaikan materi, akan menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi ada pendidik, ada materi, dan ada peserta didik. Itu sudah cukup itu. Namun sekarang tidak bisa seperti itu. Nah, jadi metode itu harus diukur dengan keberhasilan yang dicapai dengan tujuan, dengan kompetensi. Kemudian materi, ya kan, materinya bisa dipahami berapa persen, ya kan, berapa persen materinya, materi ada 80%, 60%, 70%, atau 50%. Kemudian peserta didik bisa menangkap materi itu apa tidak. Itu sudah dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis, banyak dikupas ya kan, dalam Al-Quran dan hadis, misalnya tentang metode ceramah, ada atau mau'idhah hasanah, ada uswah hasanah, ada dialog atau diskusi, ada demonstrasi,
ada eksperimen, banyak sekali, ya kan, mujadalah. Dalam Al-Quran nanti bisa diterangkan ayat-ayat ini. Kajian terhadap berbagai cara menyampaikan materi pelajaran tersebut bisa disebut melalui tafsir terbaik yang disebut dengan wawasan Al-Quran terhadap metode pendidikan. Dikatakan wawasan Al-Quran karena kajian terhadap metode tidak harus mengikuti lafadz thariqah dalam Al-Quran, tetapi ayat-ayat yang tidak memiliki lafadz thariqah namun maknanya mengandung cara penyampaian metode yang terkait dengan metode pendidikan. Bukan berarti kalau metode itu harus thariqah. Kan? Misalnya innal ladzina zalamu innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu lahum lam yakunillahu liyaghfirahum lam yakun innal ladzina dalam lafaz thariqah itu lafaz thariqah ya illa thariqa jahannam khalidina fiha. Misalnya dalam beberapa surat ya kan lafaz thariq ya kan, bukan menggunakan lafaz thariq, innal ladzina zalamu wa kafaru innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfirahum wa la liyahdihim thariqa illa thariqa jahannam khalidina fiha. Itu bukan lafaz thariqa ya kan, dalam surat Al-Maidah itu bukan lafaz thariq yang dikatakan lafaz thariq jalan, tapi arti dari suatu konteks teks ayat Al-Quran yang mengandung metode ya kan? Banyak nanti dibahas yang bukan lafaz thariq itu illa thariqa jahannama, kecuali innal ladzina kafaru wa zalamu, sesungguhnya orang kafir wa zalamu dan orang yang menzalimi, artinya lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdihim thariqa, ia tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu kecuali thariqa jahannam, jalan neraka jahanam, bukan lafaz thariq, tapi bahasa Arabnya adalah thariqun, thariqatun jamuhu thariq atau turukun ya kan? Tapi dalam teks Al-Quran adalah bukan teksnya lafaz thariq, tapi konteksnya lafaz ayat itu bisa diartikan sebagai suatu metode cara. Nanti ada di belakang. Ini disebabkan bahwa setelah ditelusuri ayat-ayat menggunakan lafaz thariq, ini ada surat Al-Ahqaf, Al-Mu'minun, An-Nisa, Thaha, surat Jin, yang ternyata tidak memiliki makna metode pendidikan yang dimaksudkan, sehingga ayat yang tidak sesuai dengan pemaknaan metode pendidikan. Tadi seperti thariqa jahannam, berbeda itu. Pendekatan pemahaman terhadap metode pendidikan dalam dilihat dari berbagai ayat yang dikaji melalui tafsir maudhu'i. Maknanya adalah hanya beberapa ayat yang dibahas dengan mengikuti langkah-langkahnya seperti yang disebutkan dalam yang dikemukakan oleh Imam Farmawi. Jadi tafsir maudhu'i itu tafsir yang tafsir tematik yang mengumpulkan tema-tema masalah metode pendidikan misalnya. Jadi ayat-ayat yang berhubungan dengan metode pendidikan itu dikumpulkan menjadi satu, ya kan? Maka akan ditemukan beberapa metode dalam ayat-ayat itu. Itu menurut Al-Farmawi seperti itu. Metode sudah jelas, ya kan? Misalnya nggak usah dibahas lagi. Jadi metode, cara yang tepat untuk melakukan sesuatu biasanya memiliki tujuan tertentu. Sudah terkadang pada tujuan yang dicapainya, demikian juga dengan metode pentingnya menjadi berbeda sesuai dengan bidangnya, materinya. Menurut Surah Ahmad juga begitu. Kemudian metode pendidikan ini memiliki karakteristik sebagaimana karakteristik Syaibani ini mendasarkan metode pendidikan kepada perilaku Islam, menyesuaikan metode pendidikan dengan keadaan peserta didik, menggunakan metode pendidikan memadukan antara teori dan fakta, memberikan kesempatan berpendapat kepada peserta didik. Ini sudah bagus. An-Nahlawi juga begitu, kemudian Asy-Syaibani juga begitu, tokoh-tokoh pendidikan Islam. Kemudian lagi, ini kita bahas dalam surat Al-Ahqaf
Nah, tadi sudah disebutkan ini al-mu'minun, an-nisa itu hubungannya dengan metode pendidikan tadi secara umum saja, bukan dikategorikan sebagai ayat-ayat maudhu'i atau tafsir maudhu'i, tidak. Nah, maka kita harus mencari ayat-ayat pendidikan yang dengan tafsir bil ma'sur, dengan menggunakan pendekatan metode maudhu'i. Mana contohnya adalah langsung saja. Yang pertama ini metode lain 125, metode diskusi, misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Itu surat An-Nahl ayat 125. Ud'u, perintahlah wahai Nabi, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah, dengan ceramah, mau'izah hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan diskusi. Mujadalah itu diskusi, tapi diskusi bukan diskusi kusir ya, tapi diskusi yang mengandung keilmuan di sana. Misalnya contoh, kemudian tanya jawab. Dan ini surat Shafat antara dialog ya, tanya jawab antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya kan? Ketika mau disembelih ya Nabi Ismail ya, falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadaina ya Ibrahim qasadaqta ya inni. Jadi ketika mau disembelih itu ya, itu kan dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika mau disembelih, Nabi Ibrahim bermimpi sampai 3 kali, dipastikan bahwa ini dari Allah, maka disembelihlah kan Ismail itu. Namun malaikat Jibril turun membawa domba kibas, wa fadainahu bidzibhin adzim, dari surga, menggantikan Nabi Ismail. Metode ceramah juga begitu. Dalam surat Toha ya kan, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli harun ahi ushdud bihi azri kan yusabbihaka katsiran wa nadhkuruka katsiran innaka kunta bina basira. Ya, misalnya dalam surat Toha kan seperti itu, bahwa ketika Nabi Musa ya kan, Nabi Musa itu orang yang pintar keilmuannya ya kan, kemudian orang yang kuat, tapi cara bicaranya itu kurang pelat istilahnya, kurang bagus, maka digantikan oleh Nabi Harun ya kan. Nabi Harun kalau ceramah lebih bagus daripada Nabi Musa, tidak pelat maksudnya. Kalau Nabi Musa kan pintar tapi kurang bagus dalam orasinya. Kemudian ada metode demonstrasi ya kan. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Jadi surat Al-Kahfi itu adalah surat juga dialog ya kan, dialog panjang antara Nabi Musa dan Khidir. Dan ketika Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir untuk menjalani sebuah kesabaran ya kan, menguji kesabaran, tapi Nabi Musa tidak mampu untuk meneruskan kesabaran itu kepada Nabi Khidir. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi tidak sabar Nabi Musa itu. Ada anak kecil ya kan, sebelum belum balik dibunuh oleh Nabi Khidir. Tanya lagi, ada kapal ya kan, naik kapal itu kapal dibolongi atau kapal dilobangi sehingga tenggelam. Ada ada al-jidar. Jidar itu tembok
yang mau ambruk miring kemudian diluruskan oleh Nabi Khidir. Itu banyak pertanyaan itu. Kalau dalam tafsir Asyawi kalau Anda membaca sangat bagus itu, menguji kesabaran. Jadi memang kita itu kuliah, kita itu ujian, kita itu menyampaikan makalah seperti ini, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menguji kesabaran kita, ya kan. Nanti ada waktunya yang indah, ya kan. Jadi kesabaran itu nggak ada batasnya. Sampai kapan kita bersabar nggak ada batasnya. Nanti Allah sendiri akan berikan batasan. Anda bersabar sampai pada waktu yang indah. Hasilnya seperti itu. Kemudian metode eksperimen itu metode uji coba ini. Dalam surat Ar-Rahman ini kan, ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqdis samawati la tanfudu. Ya kan, fangfudu ya ma'syaral jinni wal insi. Ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqdis samawati fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Jadi tidak bisa menembus pada cakrawala alam semesta, ya kan, langit kecuali dengan kekuasaan Allah. Itu eksperimen dengan astronot ke sana misalnya. Saya kira itu dikaji yang digali dari Al-Quran, dari hadis pun kan, sehingga banyak dari hadis-hadis dan tafsir-tafsir yang digali sebagai sumber, ya kan, pengembangan dari pendidikan Islam. Saya kira itu, ya kan, tambahan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, akhirul kalam, wallahu musta'an ila tariqil hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.